Mari saudara-saudari sekalian, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami percayai dan yang kami cintai di dalam Yesus Kristus. Terima kasih pada saat ini kami boleh lagi datang, beribadah, menyembah, memuliakan Engkau, dan juga bahkan boleh mendengarkan firman-Mu, boleh mendengar suara-Mu berbicara kepada kami. Bapa kami yang di sorga, sebagaimana kami akan membuka Alkitab, membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu diberitakan. Bukalah hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami untuk menerima kebenaran-kebenaran-Mu. Ajarlah kami. Pakai hamba-Mu yang lemah ini jadikan sebagai saluran berkat firman-Mu untuk setiap kami. Dan kami yang ada di sini, apapun pergumulan kami, beban berat hidup kami, kedukaan dan sakit penyakit kami, kesukacitaan dan keberhasilan kami, apapun yang ada pada kami pada saat ini, kami bawa datang ke hadapan-Mu. Di mana kami perlu dikuatkan dan diteguhkan, Tuhan, kuatkanlah kami dengan firman-Mu. Di mana kami perlu ditegur untuk diubahkan, ditransformasi, tegurlah kami, ubahlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. Selamat hari Natal, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun. Natal sudah tiba dan bahkan sebentar lagi tahun akan berlalu. Kiranya tahun 2024 sudah kita jalani dengan penuh berkat dari Tuhan dan penuh kemuliaan bagi Tuhan. Dan tahun 2025 kita song-song juga penuh dengan harapan. Saudara-saudari yang kekasih, hari ini kita akan bersama fokuskan perhatian dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Sang Raja yang berdaulat atas hidup kita. Mari saudara buka dari kitab Wahyu pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat 7 sampai ke 8, kemudian 16 sampai 18. Tema kita pada hari ini adalah Yesus Kristus, Sang Raja yang berdaulat. Pembacaan dari kitab Wahyu pasal 1, ayat 7 dan 8, kemudian diteruskan dengan 16 hingga 18. Demikian bunyi firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Semua suku di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kemudian ayat 16 sampai 18. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudari yang kekasih, di musim Natal seperti ini, kalau kita bicara mengenai kisah Natal, pasti ada satu kisah yang sangat kita ingat, yaitu Herodes ingin membunuh Yesus. Saya yakin sekali kisah ini sangat akrab. Dan umumnya kita akan melihat Herodes ini sebagai seorang yang sangat jahat,
Anak kecil saja mau dibunuh. Dan memang betul dia seorang yang sangat kejam. Tapi saudara, kalau kita bertanya, mengapa sih Herodes kok anggap serius anak kecil ini? Sampai-sampai waktu kecil sekali baru dilahirkan saja sudah mau dibunuh. Apa nggak ada kerjaan lain yang lebih besar yang bisa dia lakukan? Mengapa seorang anak kecil itu sampai dia ingin bunuh? Serius amat sih terhadap anak yang kecil ini. Saudara sekalian, di balik dari semua kejahatan Herodes dan kekejamannya, soalnya ada satu hal yang kita lihat dalam cerita itu. Di dalam hati kecil Herodes, dia adalah orang yang mengakui anak ini walaupun memang baru lahir, ini akan menjadi besar. Akan mengancam kedudukan saya sebagai raja. Akan menarik banyak orang-orang untuk ikut sang anak ini. Dia dalam hati kecilnya mengakui ini orang berbahaya. Mengakui bahwa dia memang Mesias, sang raja yang dari Allah. Karena itulah saudara, supaya tidak terancam, dia cepat bunuh. Nah itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan kalau merasa terancam. Kalau betul Herodes tidak merasa terancam, dia nggak mungkin akan lakukan hal yang demikian. Jadi itu berarti saudara sebenarnya Herodes dalam hati kecilnya mengakui anak ini memang akan menjadi besar dan akan menjadi raja. Saudara, bahkan sebenarnya cerita seperti ini cukup lazim dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Yesus seorang begitu jahat, begitu pemberontak, teroris dan sebagainya, sampai orang dari awal memusuhi dia bahkan menyalibkan dia? Enggak. Apa yang Yesus lakukan itu justru menunjukkan kebaikannya, cinta kasihnya. Tapi orang sulit menerima dia. Dan siapa yang menyalibkan Yesus? Pemimpin-pemimpin agama Israel yang merasa terancam kekuasaan mereka sebagai pemimpin. Siapa lagi yang membunuh Yesus di atas kayu salib? Pemerintah Romawi, pemerintahan politik. Pontius Pilatus sampai disebutkan di dalam pengakuan iman kita. Karena dia nggak mau kekuasaan politik, kekuasaan kerajaan Romawi tergoncang oleh seorang yang bernama Yesus ini. Artinya apa saudara? Sebenarnya orang-orang yang memusuhi Yesus juga mengakui Yesus ini memang nggak bisa diajak main-main. Saudara sekalian, bahkan di dalam banyak negara Yesus itu dilarang. Nama Yesus dilarang. Hal sesuatu yang berkaitan dengan Yesus dilarang, di-ban. Apa saja yang berkaitan dengan Yesus dilarang. Apalagi negara-negara yang ekstrim, komunis. Kenapa ya mereka larang? Saudara, karena itu. Bukan karena Yesus teroris, bukan karena Yesus mengajarkan kebaikan, bukan karena Yesus mengedarkan narkoba. Tapi karena ada kekhawatiran, Yesus menarik banyak pengikut. Yesus sebenarnya bukan raja yang punya tentara banyak dan kemudian siap menaklukkan satu negara, kemudian ke negara lain, kemudian ke negara lain. Bukan itu. Tapi orang takut sama Yesus. Hatinya sulit untuk terbuka. Bahkan banyak sekali orang-orang Kristen orang manusia pada umumnya tidak suka anaknya menjadi orang Kristen. Walaupun boleh sekolah ke sekolah Kristen karena dapat ilmu pengetahuan yang bagus di sekolah Kristen yang umumnya memang bermutu seperti sekolah Kristen Kalam Kudus. Tapi jangan sampai anaknya ke gereja. Jangan sampai anaknya percaya. Ada yang sampai bolehlah ke gereja. Karena banyak teman-teman SMA-nya, SMP-nya ke gereja juga. Tapi enggak boleh dibaptis. Nah gitu. Jangan percaya pada Yesus, jangan dibaptis. Jadi saudara-saudara, kekhawatiran itu ada. Walaupun bukan pemerintah melarang, tapi keluarga, orang tua bisa melarang orang untuk berurusan dengan Yesus ini. Kenapa saudara? Karena Yesus memang dia raja, walaupun bukan seperti raja-raja yang lain, tapi satu hal sama. Dia menuntut kita punya kesetiaan mutlak pada Yesus. Dia menuntut kita untuk punya ketaatan, kesetiaan, ketaklukan, ketundukan yang mutlak
pada dirinya sebagai pengikut-pengikutnya. Yesus makanya ketika ajak orang ikut dia tuh enggak main-main. Begitu tampil di depan orang banyak, dia langsung menuntut apa? Ikutlah aku. Langsung pikulah salib. Setiap hari. Sangkalah dirimu setiap hari dan ikutlah aku. Langsung kata-kata itu muncul. Perkataan yang menunjukkan kemutlakan di dalam kalau kita mau ikut Yesus. Ada keseriusan, ada kesungguhan. Memang mungkin kita enggak begitu sempurna. Ya masih ada meleng kiri kanan. Tapi kita selalu tahu bukan? Ikut Yesus itu enggak cukup kalau seperti itu. Harus lebih sungguh lagi, harus lebih serius lagi, harus lebih radikal lagi, harus lebih mutlak lagi dalam ikut Yesus. Nah banyak orang-orang merasa terancam. Saya juga dari keluarga yang bukan keluarga Kristen. Awalnya ketika saya menjadi Kristen, papa mama saya belum menjadi Kristen. Dan saya tahu betul kondisi bagaimana kesulitan untuk menjadi Kristen. Bukan takut saya menjadi orang jahat, enggak. Mereka tahu betul. Saya akan dididik dalam kebaikan, makanya mereka izinkan saya ke gereja. Karena tahu ada hal yang baik untuk saya. Tapi takut kalau menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, saya itu hatinya hanya untuk Yesus. Takut lagi tidak megang sesembahan, jaga altar keluarga, yang seperti itu. Jadi saudara, karena itulah banyak orang tetap menentang sekali. Baik dalam politik maupun dalam kehidupan budaya sehari-hari. Tapi saudara, dibalik dari segala permusuhan terhadap Yesus, kemarahan terhadap Yesus, kebencian terhadap Yesus, pelarangan terhadap Yesus, atau bahkan seperti Herodes yang ingin membunuh Yesus, sebenarnya dibalik dari semua itu ada satu pengakuan. Yesus memang adalah Raja yang menuntut orang-orang untuk takluk kepada dirinya. Raja yang berdaulat atas pengikut-pengikutnya. Saudara, ini yang harus membuat kita juga sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan Yesus. Karena orang-orang yang tidak percaya Yesus saja punya satu hati kecil yang seperti itu. Dan mereka anggap Yesus serius. Apalagi kita yang sungguh-sungguh terima Yesus, percaya kepada Yesus. Harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, kita mau lihat raja seperti apakah dia? Bagaimana dia memerintah kita dan bagaimana kita harus takluk dan taat kepada dia. Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam seluruh cerita Alkitab, khususnya dalam suasana Natal ini, jelas sekali kelihatan saudara. Yang pertama kita lihat, sejak kelahirannya, Yesus sudah diumumkan sebagai raja. Enggak heran Herodes ketakutan sama bayi ini. Yang sebenarnya kelihatan bayi yang tak berdaya. Karena memang Yesus lahir sebagai raja. Dia diumumkan sebagai raja. Bukan bayi biasa. Karena itulah kelahirannya penuh dengan mujizat. Tidak bisa dengan cara-cara alamiah juga. Tapi lewat seorang perawan. Dengan cara yang mujizat. Oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja atas diri Maria. Karena apa? Anak yang dilahirkan ini adalah yang super, yang luar biasa. Seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33. Dikatakan demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Yesus, Tuhan menyelamatkan. Itu istilahnya. Yesus artinya Tuhan menyelamatkan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini adalah pemberitahuan kepada Maria. Pada saat pemberitahuan kepada Maria, artinya Maria waktu itu belum hamil. Apalagi melahirkan, belum. Tetapi sudah disebutkan anak ini akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Kita tahu apa artinya raja. Raja itu adalah yang punya kekuasaan, punya otoritas, punya wewenang atas pengikut-pengikutnya. Yang berdaulat, yang boleh mengklaim kita untuk kita taat dan takluk kepada dia. Kalau kita akui dia sebagai raja. Dia lahir sebagai raja. Tapi raja yang seperti apa saudara yang dituliskan di sini? Dia sebut
Raja itu bernama Yesus. Raja yang menyelamatkan. Raja yang menyelamatkan. Yesus itu artinya Yahweh menyelamatkan. Allah itu yang menyelamatkan kita. Yesus. Karena itulah disebut dia akan menjadi besar. Dia disebut sebagai anak Allah maha tinggi. Jadi memang secara dirinya anak ini adalah anak Allah. Anak Allah yang maha tinggi. Enggak heran dia akan menjadi besar. Kebesarannya apa? Untuk menjadi raja yang memerintah atas hidup kita. Di sini disebutkan sebagai dia akan duduk di atas tahta Daud dan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita membaca seluruh perjanjian lama sampai masuk perjanjian baru, kita tahu Mesias, juru selamat, sang raja yang diutus oleh Allah, memang tidak khusus hanya untuk keturunan Yakub yang disebut sebagai Israel itu. Enggak. Tapi memang berangkat keluar dari kaum Israel. Saudara, Yesus itu adalah keturunan Daud. Dia berhak duduk di atas tahta kerajaan seperti halnya Daud. Dan Daud itu dari kaum Israel yang adalah umat Allah. Dia akan memerintah umat Allah. Dan kemudian kita tahu umat Allah itu bukan hanya orang yang bersuku Israel, Yahudi. Umat Allah itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Orang yang percaya kepada Allah. Itu umat Allah. Berarti termasuk di dalamnya orang Tionghoa, orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, orang Dayak. Semua. Karena itulah saudara sekalian dalam cerita Natal ketika anak itu lahir. Bahkan dalam kondisi yang sangat kecil datanglah orang menyembah dia. Siapa yang menyembah dia? Ceritanya adalah orang Majus dan mereka bukan orang Yahudi. Datang dari tempat yang sangat jauh. Orang Yahudi sangat dekat di Yerusalem. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Ketika ditanya sama Herodes, di mana Mesias itu akan dilahirkan? Mereka langsung jawab begini. Di Bethlehem, di tanah Yudea. Kutip ayat-ayat Alkitab untuk mendukung jawaban mereka. Tapi dari Yerusalem tidak mau jalan kaki, tidak mau pergi ke Bethlehem. Padahal itu sedikit pendek sekali, ya kurang lebih 9-10 kilometer. Hanya jawab, pintar menjawab, tapi tidak respon dengan hati. Herodes respon dengan sungguh-sungguh, tapi ingin membunuh. Pemimpin agama tahu, tapi tidak ada hati yang sungguh lagi mau percaya, tidak respon. Tidak pergi, dia mau berjalan. Orang Majus dari tempat yang sangat jauh, kita tidak tahu persis seberapa jauh. Tapi kalau mereka itu umum yang seberapa orang Majus itu ada orang-orang yang cukup jauh misalnya dari Babilonia. Sedikitnya saudara sekalian itu 1000 kilometer paling tidak. Ya saudara kira-kira kalau kita membayangkan ya dari orang dari sana Banyuwangi gitu, pergi sampai ke Banten sana, kira-kira begitulah. Ya kalau lurus terus. Sedangkan kalau 11 kilometer, 10 kilometer, ya dari sini kemana begitu ya? Nggak tahu, saya nggak begitu kenal Solo. Solo Baru atau di mana begitu. Kurang lebih, tapi nggak mau pergi. Tapi yang begitu jauh, kurang lebih 1000 kilometer. Rela datang dan waktu itu belum ada kereta cepat dan sebagainya. Yang ada paling hanya naik keledai dalam karavan. Tapi mereka datang dan mereka menyembah Yesus. Dan dikatakan dalam cerita itu bukan, mereka menyembah Yesus, bahkan mereka memberikan persembahan untuk Yesus. Sampai kemudian kita ingat Mas, Kemenyan dan Mur. Gara-gara sebut itu kita pikir hanya 3 orang. Masing-masing membawa yang berbeda begitu ya. Sebenarnya enggak, itu pasti puluhan orang. Kalau cerita orang perjalanan sekian jauh zaman dulu, satu karavan itu pasti berpuluh-puluh orang yang lakukan perjalanan itu. Dan di depan Yesus itu pasti ada puluhan orang yang sedang menyembah Yesus dan memberikan persembahan tersebut. Saudara, ini orang yang sadar siapa dia walaupun masih bayi, tapi mau mengakui sebagai raja. Herodes tahu, tapi tidak mau mengakui. Pemimpin-pemimpin agama lain tahu, tapi udah gak peduli sama sekali.
Bagaimana dengan kita? Tiap kali kita Natal merayakan kelahiran Yesus, kelahiran apa? Hanya bayi biasa? Atau raja yang akan memerintah hidup kita? Itu berarti menuntut kita berlutut, taat kepada Dia. Saudara, tetapi tentu sekali lagi kita harus bertanya, raja seperti apa Yesus ini? Apakah Dia raja yang bengis, yang kejam, yang hanya mengambil? Saudara sekalian, tidak. Dari bacaan kita tadi dalam kitab Wahyu jelas, Dia adalah raja yang memberi kehidupan. Kita terbiasa dengan pejabat-pejabat pemerintah, pejabat-pejabat negara, orang-orang di dunia politik itu suka mengambil keuntungan, mengambil kekayaan, mengambil apapun dari jabatannya mereka. Sekali-kali mereka beri itu biasanya waktu kampanye. Ya, serangan fajar juga kasih uang supaya orang pilih dia. Begitu punya kekuasaan, lupa pada rakyat. Menumpuk kekuasaan untuk diri, menumpuk kekayaan untuk diri, menumpuk harta benda untuk diri. Dan itu yang biasa terjadi. Raja, misalnya kayak Herodes, kenapa dia menjadi begitu kejam, suka membunuh orang? Karena dia terus ingin menumpuk kekuasaan supaya kerajaannya langgeng. Jadi dia betul-betul mengambil semua untuk dirinya, menguatkan dirinya. Yesus dikatakan apa saudara? Dia adalah raja yang memberi kehidupan. Di dalam bacaan kita tadi, saudara sekalian, di ayat yang 17 dan 18 dikatakan begini. Saya bacakan agak lengkap. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Istilah ini kita baca ya di dalam kisah kelahiran Yesus Kristus. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, Yesus menggambarkan dirinya itu sebagai sumber kehidupan. Maka disebut dia adalah yang awal dan yang akhir. Titik awal kehidupan kita itu ada pada Yesus. Titik akhir kehidupan kita ada Yesus. Dia adalah awal dan akhir. Juga menggambarkan dia adalah yang kekal. Dari sono sampai ke sono itu adalah Yesus. Dia adalah sang hidup itu sendiri. Dari awal sampai akhir. Bukan akhir ada sesuatu selesai, bukan. Akhir itu adalah kesempurnaan. Dari yang sempurna sampai yang sempurna. Alfa dan Omega yang dipakai di ayat yang ke-8. Itu menggambarkan mengenai finalitas, kekekalan, kedaulatan Tuhan Yesus atas segala sesuatu. Dia adalah sumber kehidupan. Tapi di sini disebut dia mati. Bagaimana sumber kehidupan itu bisa mati? Nah, kita tahu bagaimana dia bisa mati, saudara. Yaitu ketika dia memberikan dirinya. Ketika dia memberikan hidupnya. Dia punya kekuasaan, dia punya kehidupan. Dan dia berikan kepada manusia ketika dia mati di kayu salib. Untuk apa? Supaya kita hidup. Kita bersambung kembali dengan Allah. Kita didamaikan dengan Allah. Karena itu dia disebut sebagai Raja Damai. Kita boleh diterima kembali sebagai anak-anak Allah. Saudara sekalian, seperti kita itu seperti colokan listrik yang tercabut. Misalnya kipas angin. Kalau colokan listriknya tercabut, kipas anginnya mati. Yesus itu mencolokkan kita kembali dengan sumber hidup. Dan untuk itu ada ongkos yang harus dia bayar. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia mati. Yang awal dan akhir itu, yang kekal itu, harus mengalami satu kefanaan yang luar biasa, mati. Bahkan begitu matinya, sampai turun ke dalam kerajaan maut. Saudara sekalian, ketika sang hidup itu memberi kita kehidupan, kayak seperti dikuras habis untuk kita. Diberikan semua untuk kita. Karena itulah disebut mati. Tetapi saudara sekalian kita tahu, karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia tidak mati dan terus mati. Dan kemudian dia bangkit. Maka dikatakan dalam bacaan kita tadi, saudara sekalian, aku telah mati namun lihat, aku hidup selama-lamanya. Sang hidup
memberikan hidupnya sampai mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut demi keselamatan saudara dan saya. Tapi dia karena sang hidup, dia adalah anak Allah yang maha tinggi, dia dibangkitkan. Maka disebut, lihat aku hidup. Artinya kita punya Tuhan yang bukan hanya lahir, tapi juga mati untuk kita. Tapi bukan hanya mati, dan kalau memang mati, celakalah kita. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan, tidak ada pengharapan. Enggak, dia mati betul untuk menebus kita, mengampuni dosa kita. Tapi dia juga bangkit. Disitulah persambungan hidup terjadi. Kita dikembalikan dengan Allah. Kita dibawa kembali kepada Allah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal. Dia memberi kita kehidupan. Bahkan saudara sekalian, kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang bukan hanya saat ini, tapi sampai selama-lamanya, sampai ke dunia baka. Kalau kita membaca saudara sekalian di ayat yang ke-18, kalau tadi kita baca saudara di ujung dari ayat 18 dikatakan, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus raja, bukan hanya raja yang berkuasa di bumi saat ini, tapi dia berkuasa sampai kepada alam baka. Dia mati dan bangkit. Maut pun dikalahkan, maka disebut dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Artinya apa saudara sekalian? Kematian bukan lagi kata terakhir dalam hidup kita. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan buat kita. Karena Yesus sudah mengalahkan maut dan kematian itu. Bukan lagi sesuatu yang membuat kita ketakutan. Mengapa banyak orang-orang Kristen yang ikut Yesus dalam kemiskinan, dalam sakit penyakit, tapi imannya tetap kuat kepada Yesus. Bahkan ada yang sampai mati untuk Yesus. Tidak sedikit pun bergeser dari iman kepercayaan kepada Yesus. Tidak sedikit pun bergeser dari pengharapan kepada Yesus. Kenapa saudara? Karena yang ditakuti bukan lagi kemiskinan, penderitaan, sakit penyakit. Bahkan kematian itu tidak lagi ditakutkan. Karena ada Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Yang dia percayai. Yang tidak membuat dia sedikit pun lagi goyah di dalam kehidupannya. Ada satu jaminan. Ada satu jaminan yang sangat kuat di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau aku dipegang oleh sang raja itu, raja yang berdaulat atas hidupku, maka tidak ada apapun, termasuk maut pun tidak akan bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Jangankan kemiskinan, penderitaan, rasa sakit, maut, kematian pun tidak akan bisa memisahkan lagi kita dari kasih Yesus Kristus. Saudara sekalian, sebenarnya itu digambarkan dengan sangat bagus di dalam bacaan kita di ayat yang ke-16. Kalau saudara lihat, di ayat 16 ada tulisan kayak begini yang kita baca tadi ya. Dikatakan gambaran mengenai Tuhan Yesus, di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Ini kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini kitab yang penuh dengan lambang dan simbol. Sehingga kalau membacanya sangat asyik, sangat menarik. Tapi juga kita perlu belajar untuk menafsirkan apa yang dimaksudkan. Tapi ini mudah. Dikatakan di tangan kanannya dia memegang bintang. Apa yang dimaksud dengan bintang? Nah saudara, kalau kita membaca di ayat yang ke-20, yang disebut dengan bintang yang dipegang oleh Tuhan Yesus. Ada 7 bintang yang dipegangnya. Yang dimaksud dengan bintang itu adalah jemaat Allah, umat Allah. Umat Allah itu dipegang di tangan kanannya Yesus. Karena itulah saudara sekalian, tadi saya mengatakan di dalam Yesus kita memiliki jaminan keselamatan dan kehidupan kekal karena dipegang oleh tangan kanan Yesus. Pegang di tangan kanannya. Raja yang punya kekuasaan dan dilambangkan dengan tangan kanan yang berkuasa itu. Yang berkuasa itu memegang umatnya, jemaatnya. Enggak heran saudara sekalian, karena itulah maka dikatakan di dalam Matius 16 ayat 18. Saudara, satu ayat yang sangat terkenal ketika Tuhan Yesus bilang dia akan mendirikan umatnya di bumi ini. Kemudian diteruskan dengan kalimat alam maut pun tidak akan menguasai jemaat atau umatnya. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Dia memegang kita di dalam tangannya.
Dia adalah raja yang berdaulat atas hidup kita. Sehingga yang lain pun tidak bisa merenggut kita dari tangan Tuhan Yesus. Itu penghiburan buat kita kalau punya raja yang memegang kita dengan setia. Kalau raja yang hanya perhatiin diri sendiri, hanya mengut pajak dari rakyatnya untuk kesenangan dia dan keluarganya, udahlah gak ada harapan saudara. Sampai perlu meminta pertolongan dari TikTok untuk viralkan satu kasus, baru pejabat-pejabat mau memperhatikan. Kalau enggak mereka mungkin perhatikan diri mereka sendiri. Tapi raja yang kita punya adalah raja yang memperhatikan kita. Raja yang mendengar seruan kita, raja yang mendengar doa kita. Raja yang memegang kita dengan setia. Apa yang menjadi ketakutan kita? Kelemahan kita, sakit penyakit kita, kemiskinan kita. Bahkan maut, kematian. Mungkin itu sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Yesus sudah mengalahkan. Bahkan Yesus memegang kita dengan tangan kanannya. Sehingga kita aman. Punya jaminan keselamatan. Itu raja yang menggunakan kekuasaannya untuk kebahagiaan kita, kesejahteraan kita. Saudara, harusnya lah kita punya raja yang demikian dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Apakah saudara sering kali hidup seperti layang-layang putus? Nggak punya arah. Kalau layang-layang putus itu sudah tahu ya. Diterbangkan angin kian kemari, tidak ada direction, tidak ada arah, tidak ada tujuan. Saya tidak tahu apakah saudara sedang bergumul dengan kehidupan yang penuh dengan tekanan. Menurut penelitian PBB, 60% manusia, khususnya anak-anak muda, itu punya masalah mental issue. Mengerikan kan saudara? Stres, tekanan mental. Kenapa orang bisa sampai begitu tertekan? Ada seorang anak SMA bunuh diri, gantung diri di kantin sekolahnya. Gara-gara apa? Putus pacar. Saudara bisa bayangkan? Putus pacar. Kalau zaman dulu, zaman saudara masih muda, putus pacar minggu ini, minggu depan kan cari pacar lagi. Ya kan ya? Saudara, ya, waktu masih muda dulu. Atau paling tidak sebulan atau 1-2 bulan kemudian cari pacar. Kalau ini, karena tekanan mental. Merasa nggak ada harapan, nggak ada tujuan, nggak ada pegangan. Tadi ada pacar, dia merasa agak secure, agak aman. Begitu diputusin pacar, langsung merasa dunia runtuh, dan bunuh diri. Saudara, itu gaya hidup sekarang banyak yang seperti itu. Karena kayak menyerahkan diri kepada kematian. Tidak ada pengharapan untuk hidup. Tidak ada pengharapan, tidak ada kekuatan untuk hidup. Tidak merasa ada sesuatu yang hidup lagi. Karena itulah jangan dibohongi oleh iklan yang zaman dulu. Iklannya rokok. Tapi mengatakan membuat hidup terasa lebih hidup. Itu kan kebohongan. Karena di ujung dari iklan itu ada tulisan kan, rokok membunuhmu. Nah gitu. Gimana bisa membunuhmu, bisa memberikan hidup terasa lebih hidup. Tapi orang kemudian cari yang begitu karena lebih banyak sebagai pelarian. Karena tidak merasakan satu kehidupan. Di mana kita bisa menemukan kehidupan? Di dalam Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita. Tapi dia bangkit dan dia hidup. Hidup untuk selama-lamanya dan dia pegang kita dengan tangan kanannya. Saudara sekalian, raja yang seperti itulah yang kita inginkan. Tapi saudara, ini poin terakhir saya. Raja yang seperti ini adalah raja yang menuntut kita untuk taat, untuk takluk, untuk tunduk kepada dia. Enggak ada raja yang bilang, ya udahlah cincai-cincailah jalan hidup. Enggak, raja itu namanya raja, dia berkuasa, dia berdaulat atas hidup kita. Dan untuk itu selalu menuntut kesetiaan kita, ketaatan kita, ketundukan kita, ketaklukan kita kepada dirinya. Bagaimana kita tunduk kepada Yesus sebagai raja? Saudara sekalian, dalam bacaan kita tadi kita melihat ada perkataan Yohanes, penulis dari kitab Wahyu ini, dikatakan begini di ayat 17. Ya.
Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya. Sujud. Tapi dengan ketakutan, dengan gemetaran. Sampai digambarkan seperti mau mati rasanya. Karena memang melihat Yesus yang luar biasa. Raja yang luar biasa. Tapi Yesus yang seperti apa yang dia lihat? Saudara sekalian, luar biasanya di ayat 17, kalau saudara memperhatikan, dikatakan begini. Ya, dia lihat Yesus seperti apa, ketika dia melihat dia, itu dikatakan di ayat yang ke-16, saudara sekalian. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Kalau tadi memegang 7 bintang kita sudah tahu dia memegang jemaatnya. Wajahnya bersinar, kita tahu juga gambarannya itu adalah kemuliaan Sang Raja, kemuliaan Juru Selamat, kemuliaan Yesus Kristus yang terpancar keluar. Tapi ada satu gambaran lain, sebenarnya cukup serem kalau untuk digambarkan. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Saudara, raja selalu punya pedang lambang kekuasaan. Biasanya digambarkan juga raja di atas kuda pegang pedang. Itu lebih lagi hebat. Selalu pedang itu lambang kekuasaan. Kekuasaan bisa menghukum orang dengan pedangnya. Dan dengan pedang juga dia melantik seseorang. Jadi pedang itu lambang kekuasaan. Tapi kemudian digambarkan di sini kekuasaan Yesus itu pedang. Tapi bukan di tangan kanan dia pegang, dari mulutnya. Kenapa bukan di tangan? Saudara bisa bilang, oh karena tangannya kan sudah pegang 7 bintang. Gitu kan. Tapi memang gambarannya tidak di tangan. Untuk gambar seperti raja yang sedang pergi berperang, bunuh orang, enggak. Itu pedang, kuasa itu keluar dari mulut. Apa yang keluar dari mulut? Kata-kata Tuhan Yesus. Firman Allah. Firman Allah yang keluar dari Yesus, dari mulut Yesus, itulah pedangnya Yesus. Itulah kekuasaan yang menaklukkan kita. Dari mulutnya keluar pedang bermata 2, pedang yang tajam. Dan bukankah dikatakan dalam kitab Ibrani, saudara sekalian, bahwa firman Allah itu kuat, hidup, bukan saja setajam pedang bermata 2, bahkan lebih tajam dari pedang bermata 2. Firman itu yang bisa mentransformasi hidup kita. Yang tadinya pendosa untuk bertobat menjadi anak Allah. Yang tadinya seorang yang sangat kacau hidupnya diubahkan, ditransformasi. Kita yang sedih dikuatkan. Kita yang sombong diturunkan menjadi rendah hati. Firman Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan menaklukkan kita dengan firman-Nya. Dan sebaliknya berarti kalau kita mau tunduk, mau taat, mau takluk kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus kita taati? Kebenaran firman Tuhan. Saudara, seperti halnya raja, pemerintah. Mereka keluarkan titah, keluarkan perintah, keluarkan peraturan. Kita harus taati. Itu menunjukkan bahwa kita tunduk kepada pemerintah kita. Ada yang kita nggak setuju, kita protes-protes. Karena namanya manusia bisa bikin peraturan yang salah. Tapi anyway, secara umum kita harus tunduk, kita harus taat. Apalagi ini sang raja. Dan apa yang dia berikan? Titahnya. Kata-katanya, peraturannya, firmannya. Tapi demi kita, untuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Moralitas menjadi lebih baik, spiritualitas menjadi lebih baik. Kehidupan Kristen kita menjadi lebih baik. Sebagai pengikut-pengikut Yesus kita hidup lebih baik. Itu yang diberikan kepada kita. Dan karena itulah kalau betul Yesus adalah Raja kita yang berdaulat atas hidup kita. Dan Raja itu sudah berikan kita titahnya, perintahnya, firmannya, peraturannya. Di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka saudara sekalian tidak ada hal lain selain bahwa kita harus tunduk kepada firman Allah. Itu pedangnya Tuhan Yesus untuk kita. Setelah mendengar semua ini, saudara, bagaimana respon kita? Di hari-hari dengan suasana Natal ini, Raja itu datang kepada kita. Dikatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Dikatakan apa tadi? Lihatlah, dia datang. Dia datang dengan awan-awan, itu gambar kemuliaannya. Dia datang sebagai raja. Apa respon kita, saudara? Cuek seperti pemimpin agama Israel pada waktu itu? Atau bisa percaya dalam hati kecil tapi justru ingin membunuh, menghancurkan?
Atau sebaliknya, kita seperti orang-orang Majus mau menyembah. Apa respon kita? Saudara sekalian, dikatakan bahwa dia datang. Jadi ini bukan lagi soal dia sekedar hanya datang dulu waktu hari Natal pertama dia lahir. Bukan sekedar dia datang, nanti akan datang kedua kalinya. Tapi juga adalah datang saat ini. Karena dituliskan di ayat yang ke-8, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Raja yang maha kuasa itu sudah datang, betul. Dia masih akan datang kedua kalinya, itu juga betul. Tapi dia juga adalah saat ini, hari ini, hidup di tengah-tengah kita. Dia sedang datang pada kita. Bahkan dalam bacaan ayat 8 itu, tekanannya mulai yang sedang itu, yang present. Dia yang ada saat ini. Memang dia sudah ada dari dulu. Memang dia akan datang lagi nanti. Tapi dia sekarang ada di tengah-tengah kita. Dia sedang datang kepada kita, kepada keluarga kita, kepada jemaat kita. Bagaimana respon kita? Respon yang paling tepat adalah, saudara, taklukkan hatimu. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Serahkan hidupmu kepada dirinya. Taati kebenaran firman Tuhan. Layani dia sebagai Raja. Jangan cuek-cuek. Jangan gak peduli. Bawa bahkan lebih banyak orang untuk percaya kepada dia dan taat kepada dia. Sebagai Raja, Yesus adalah Raja yang memberi kehidupan, keselamatan, kedamaian. Dan kita ingin lebih banyak orang lagi menikmati kehidupan yang seperti ini. Biarlah kita boleh menjadi saluran berkat juga. Mulai dari kita sendiri menikmati pemerintahan di bawah Yesus sebagai Raja yang berdaulat, yang memberi kita kehidupan. Dan yang menuntut kita untuk taat dan untuk takluk kepada dirinya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami mohon supaya firman Tuhan boleh berbicara terus kepada kami. Supaya sungguh-sungguh kami mendapatkan berkat. Firman-Mu itu tidak pernah lepas dari pikiran dan hati kami. Tolonglah kami Tuhan, khususnya di suasana Natal seperti ini. Kami tidak mau menjadi kebiasaan duniawi, merayakan Natal tapi kehilangan Yesus. Mengingat Yesus tapi Yesus hanya sebagai bayi yang lucu di palungan. Bukan sebagai Raja yang harus kami taati, kami takluk, kami tunduk kepadanya. Tolonglah kami Tuhan supaya sungguh-sungguh memahami dengan sangat jelas bahwa Yesus datang sebagai Raja. Dulu dia datang, nanti dia akan datang kedua kalinya. Tapi sekarang pun dia sedang datang kepada kami. Dan kami harus respon, mengambil sikap yang serius. Percaya Yesus, taat kepada Yesus, ikut Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Apapun pergumulan dan kesulitan hidup kami ingin serahkan semua ke tangan Tuhan Yesus yang berdaulat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.